Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barudak sadaya di SMP IT Insan Kamil Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. Urang tiasa tepung lawung deui sanaos secara daring, secara online dina pangajaran bahasa Sunda di kelas 7. Ayeuna urang baris neruskeun hanca urang ngeunaan kaulinan barudak dina video anu kalima. Ngeunaan kaulin barudaknya dina video anu kalima. Mangga disiapkan buku paket aranja, buku paket bahasa Sunda kelas 7. Abdi guru aranjeun Hafil Hanafi bin Ahmad nu bade ngaping aranje dina pangajaran bahasa Sunda ieu. Mangga sateuacanna urang neraskeun kagiatan urang ieu, urang sami-sami ngalisankeun ngucapkeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga disiapkan buku paketnya dina bab kaulinan barudak ya. Masih melanjutkan ini ya. Hanca urang minggu kamari dina halaman 22. Dina kaca 22 buku paket bahasa Sunda di kelas 7. Ayeuna panggelar basa metakeun kaulinan. Metakeun itu meraktekeun ya, jadi mempraktekkan permainan. Ini yang dijadikan contoh itu permainan ucing kuriling ya. Ucing kuriling itu artinya kucing yang mengelilingi. Jadi dalam skema gambarnya itu yang menjadi kucingnya itu satu orang. Jadi dibuat lingkaran ya. Kemudian ada beritnya di dalam. Beritnya itu adalah tikusnya ya. Jadi sebenarnya kucing yang nanti akan mencari tikus. Makanya ada nyanyiannya ya. Ada nyanyiannya ketika mau menentukan siapa kucingnya, siapa tikusnya gitu kan. Cincang keling manuk cingleng cindetan plos kakolong bapak satar buleneng. Nah ketika nyampe ke kata buleneng itu berarti itu ketunjuk tuh ya. Itu dia yang menjadi kucingnya ya. Ketika mencapai suku kata buleneng, nah itu dia jadi kucing dia. Yang lainnya masuk ke dalam lingkaran menjadi berit, menjadi tikusnya ya. Nah ketika udah di dalam itu kan berarti terpisah tuh oleh garis. Jadi kucing ini akan mengelilingi lingkaran ini sambil tangannya terus ini terus mengait-ngait, artinya supaya menoel gitu, supaya kena. Jadi ada satu orang yang penting dikenain oleh tangan dia. Yang penting kaki kucingnya ini yang anak menjadi kucing jangan melangkah melewati garis ya. Jadi dia akan keliling untuk menangkap salah satu orang. Yang penting dikenakan ke badan berit atau badan tikus yang ada di dalam. Kalau kena, berarti gantian. Yang kena oleh tangan kucing dari luar, berarti tikus yang kena tadi berubah menjadi kucing, dia mau keluar daripada lingkaran ya. Dan kucingnya masuk menjadi lingkaran. Ini ramenya itu ketika di dalam itu ya. Di dalam itu kan tikus itu ya, anak-anak yang mau jadi tikus ini menjadi berit terus ngegodain yang jadi kucing ya. Maka ada lagunya, eong kong goyang isukan buntutan page tomah baokan gitu kan. Sambil digodain terus keliling dia kucingnya. Yang di dalam terus sambil nyanyi, ucing-ucing karok-rok si ucing ditonjok bongkok kabekina tai kotok. Ya gitu seperti itu terus gitu ya. Kucing kuriling ya sampai ya pasti akan selalu jumlahnya kan akan selalu tetap ya. Misalnya di sini ada yang menjadi berit yang menjadi tikusnya itu ada 7 ya, kucing yang 1 dia akan bergantian. Kalau yang di dalam tuh ketepuk ketoel berubah dia jadi kucing ya. Nah yang tadinya kucing akan masuk ke dalam, jadi jumlahnya akan tetap ya, selalu seperti itu. Itu mainan ucing kuriling. Jadi ucing yang mengelilingi mencari tikus yang ada di dalam lingkaran. Itu maksudnya ya, kucing kuriling itu. Kemudian kita lihat ngadadarkeun kaulinan barudak. Jadi ini medar harus kita bahas ya. Jadi dibahas ada berapa ya? Ada 5 permainan anak-anaknya. Yang pertama itu bebentengan.
Di bebentengan saya kira sampai hari ini masih dilakukan ya. Jadi ada dua kelompok, dibuat garis ya. Kemudian ya, kemudian dua kelompok itu, buat garis itu beda garisnya, katakanlah jaraknya dari garis yang satu dengan garis yang lain misalnya 20 meter ya. Itu tiap kelompok itu harus menjaga gurat watasnya, bentengnya itu ya. Itu kalau ada yang menyerang, melewat itu jangan sampai terjadi ya. Soalnya kalau gurat watas atau garis itu terinjak atau terlewat oleh lawan, maka dianggap kalah. Itu bebentengan. Ya, saya lari-lari terus ada yang jaga bentengnya ya. Kemudian yang kedua, ecor. Ini nih dilaksanakan di sungai atau di balong ya. Di walungan atau di balong. Jadi di sungai atau di empang ya, atau di kolam. Sambil berenang, caranya sediakan batu kira-kira sebesar ya kepalan tangan. Itu dilaksanakan oleh dua kelompok ya. Dan ada satu orang yang menjadi wasitnya tuh, yang ngasih aba-aba gitu. Jadi kalau batu nanti dilemparkan ke tengah sungai atau ke tengah empang, tiap kelompok ya saling berlomba untuk mencari batu itu. Jadi kalau dia yang dapat, dialah yang menang ya. Itu biasa dilakukan ecor ini anak laki-laki ya gitu. Kalau bebentengan kan anak laki perempuan juga ada ya. Kemudian kobak. Nah, kobak itu kan bahasa Indonesianya itu adalah lobang ya. Jadi kobak itu dengan logak itu dalam bahasa Sunda sama ya. Jadi ini permainan ini dilaksanakan dengan cara ya membuat garis ya, buat garis, kemudian dibuat lubang yang jaraknya kira-kira 4-5 meter ya. Alat yang dipakainya biasanya batu ya atau uang logam, uang kencring itu ya. Yang akan nanti dilemparkan ke kobak itu, kepada lubang itu, kepada logak itu ya. Yang melaksanakan permainan ini ya, itu yang udah digaris itu kemudian melemparkan batu atau duit logam tadi ya ke lubang ya. Yang bisa memasukkan batu atau uang logam ke lubang itulah yang menang, itu kobak ya. Kemudian permainan yang berikutnya adalah meong bongkok. Ini meong bongkok itu artinya meong itu kan kucing, bongkok itu bungkuk ya. Jadi permainan meong bongkok harus dinaksan oleh ya jumlah yang genap ya, nggak boleh ganjil gitu kan. Misalnya genapnya itu ada 6 orang, berarti 3 pasangan ya. Ya, tiap kelompok dibangun oleh ya, tiap kelompok itu berdua-berdua ya. Itu makanya harus yang badannya seimbang ya. Karena nanti kalau ada yang gemuk, karena di sini apa? Harus ngagandong, jadi harus ngegendong. Jadi seorang jadi yang gendong, yang seorang jadi yang digendong, gitu kan? Yang menggendong dan yang digendong dan yang menggendong itu ya, itu tidak boleh megang, gitu kan? Jadi yang apa digendong di belakang gitu ya, terus yang ngegendong juga tidak boleh megang gitu ya. Jadi naik saja gitu. Tapi kan sambil membungkukkan badan ya, karena harus bongkok ya. Itu waktu menggendong, yang menggendong sambil dibongkokin tuh badannya itu ya. Itu. Terus lari menuju batas yang sudah ya ditentukan. Berarti kalau dia menang, berarti sampai ke batas dan tidak jatuh ya. Makanya permainan meong bongkok itu harus cari temannya, itu pasangannya yang kira-kira seimbang lah ya. Kalau temannya gemukan kan repot juga ya. Selain capek juga pasti kalah karena akan jatuh di tengah jalan ya, berat ya. Itu. Kemudian terakhir ini ngadu muncang. Ngadu muncang ini termasuk yang pakai alat ya. Kan meong bongkok enggak, kobak tadi pakai batu gitu ya. Pakai apa uang logam atau uang apa batu ya untuk dilempar. Kalau ecor tadi di sungai pakai batu ya.
pakai bentengan itu tidak pakai alat. Nah sekarang ngadu nguncang, ngadu nguncang itu kan berarti ngadu itu ya mengadu, lomba gitu. Nguncang itu biji kemiri ya. Jadi dulu itu saking banyaknya biji kemiri yang berjatuhan di kampung-kampung di Pasundan, banyak tergeletak ya, sehingga dijadikan permainan. Jadi ini kurang-kurangnya ada berdua ya, itu juga bisa bertiga, berempat, dan seterusnya. Alat yang dipakai itu pakai bambu, jadi bambu dibelah ya, kira-kira panjangnya 1 meter ya, atau 1,5 meter, dan juga pemukul. Nah tiap orang ini yang ikut itu harus menyediakan biji kemiri ya. Caranya ya, biji kemirinya itu ditumpukan ya, ditumpukan tuh di dalam bambu yang dibelah tadi, di dalam belahan bambu, di dalam bilah bambu ya. Sudah ditumpukan di bilah bambu, kemudian didempet ya. Didempet itu artinya dihimpit ya, dihimpit oleh bambu yang sebelah. Nah, udah terhimpit ya, ada kemirinya di dalam himpitan belahan bambu itu, kemudian ya ditakol ya, gitu kan, ditakol. Jadi itu dipukul tuh ya, dipepeh ku panakol. Nah setelah dipukul, nanti muncang atau kemiri yang hancur, yang bubuk, yang belah, nah itulah dia yang kalah ya. Jadi begitu saja sampai habis muncangnya ya. Kalau dia muncangnya, kemirinya pecah atau belah, kalahlah dia. Jadi itu diantara ada 5 permainan ya yang dirinci ya. Kalian harus hafalkan juga perbedaannya, karena ada di dalam ulangan juga ya, di dalam PTS itu pasti ini keluar. Karena apa? Ini harus membedakan permainan apa ya. Saya kira itu buat kalian hari ini. Sampai di sini dulu. Mangga kesadarannya pilih ya. Kita mengucapkan alhamdulillah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga kesadarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.